Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita bakal melanjutkan tutorial persamaan diferensial handout yang pertama. Di sini kita bakal bahas membentuk persamaan diferensial dari suatu persamaan atau himpunan, garis lurus atau lengkung. Nah, di sini itu cara untuk membentuk PD dari persamaan garis lurus atau lengkung adalah dengan mendiferensialkan fungsi tersebut. Nah, seperti yang kita tahu bahwa mendiferensialkan adalah menurunkan ya, jadi diturunkan. Jadi di sini yang pertama, jika persamaan tersebut berbentuk f, x, y, c sama dengan 0, ini maksudnya tuh dia tuh memiliki persamaan yang mana ada x, ada y, dan ada c, yang mana c itu adalah parameter. Nih. Nah, jadi contoh ya, ini contoh. Entahlah ini betul ke enggak soal, tapi cuma mau tunjukkan yang dimaksud dari bentuk umumnya itu apa sih. Nah, itu tuh misalnya ada ya Allah jelek ya. Misal 6x plus, ini plus ya, y kuadrat sama dengan 4c atau d lah, biar 4dx, enggak usah 4d ya. Nah, jadi kita tuh bisa lihat bahwa di sini dia ada x-nya, kemudian ada y-nya, dan ada d. D yang dimaksudnya adalah parameter. Jadi yang dimaksud c ini dia tidak harus selalu c gitu. Dia bisa berubah-ubah gitu ya. Pokoknya itulah. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanya. Nah, kalau yang ini, penjelasan ini silakan dibaca dan dipahami. Sebenarnya yang penting itu ya adalah yang di kotak-kotak ini. Salah. Itu mesti gini dulu. Nih, yang di kotak-kotakin. Nih. Nah, jadi itu tuh adalah bentuk umumnya lah. Kemudian di sini ada catatan persamaan garis dengan satu parameter. Nih, satu parameter. Dia akan menghasilkan parameter persamaan diferensial tingkat 1. Jadi PD tingkat 1. Oh, ini belum di highlight. Oke. Kalau dia satu parameter, dia menghasilkan PD tingkat 1. Kalau dia 2 parameter, dia jadi PD tingkat 2. Kalau dia n parameter, dia jadi PD tingkat n. Kemudian, yang dimaksud konstanta parameter adalah konstanta yang belum mempunyai nilai tertentu. Oke, sekarang kita kupas. Sebelumnya udah dijelaskan sama Kak Dea tentang gimana kita mengetahui itu tuh tingkat 1, tingkat 2, derajat 1, derajat 2, dan seterusnya. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan satu parameter akan menghasilkan PD tingkat 1 adalah seperti yang kita tahu bahwa tadi tingkat 1 adalah dia tuh diturunkan sebanyak 1 kali. Jadi kita tahu berarti kalau tingkat 1 tuh dia ada unsur Y aksen. Gini. Nah, kalau dia tingkat 2 berarti dia diturunkan sebanyak 2 kali. Y double aksen. Tingkat N berarti N. Misalnya dia diturunkan dia ada 3 parameter, maka menghasilkan persamaan diferensial tingkat 3. Jadi nanti ada dia tuh Y triple aksen gitu. Gimana kita tahu 1 parameter, 2 parameter, 3 parameter, dan seterusnya? Nah, caranya adalah lihat ini. Konstanta parameter sama dengan konstanta yang belum mempunyai nilai tertentu. Jadi, kalau misalnya nanti kita lihat soal nih, habis ini kan kita bahas contoh soal ya, mungkin di situ tidak langsung. Jadi di sini saya bakal langsung bahas contoh soal 4 dan 5, karena mungkin
contoh soal 1, 2, dan 3-nya kalian sudah paham karena itu sederhana gitu ya. Sederhana. Jadi kita colet-colet sedikit ya. Nah, di sini dia parameter tingkat 1 karena cuma ada konstanta parameter M. Jadi gimana caranya kita menghilangkan si M ini? Adalah dengan kita turunkan 1 kali. Karena kita tahu juga parameternya cuma 1. Andai nih, andai. Berandai-andai. Kalau dia nih soalnya MX plus N. Ada N-nya gitu ya. N kuadrat X. Salah terbalik. NX kuadrat ya seharusnya. Susah guys. Nah, NX. Ya Allah. Semoga jelas ya. Nah, NX kuadrat. Maka dia 2 parameter. Yang mana 2 parameter nanti bakalan kita bahas selanjutnya. Jadi sabar. Oke, baik. Nah, kita bakalan masuk ke contoh soal dari sini yang nomor 4. Nah, di sini nomor 4 itu soalnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, yang mana kita tahu bahwa R kuadrat ini, nggak bisa, oke. R kuadrat ini adalah konstanta parameternya. Dan cuma ada R ya. Kalau di sini ada S atau ada T, maka mungkin kita bakalan turunkan dia 3 kali. Atau kalau cuma ada RS, kita turunkan dia 2 kali. Tapi karena di sini cuma ada 1 konstanta parameter, maka kita turunkan dia cuma sekali. Jadi udah tinggal kita turunkan. X kuadrat diturunkan jadi 2X, Y kuadrat diturunkan jadi 2Y, Y aksen. Lalu R kuadrat, karena di sini tidak ada variabel X-nya, maka dia jadi 0. Gitu ya. Didapatlah hasil ini. Kenapa dia X plus Y aksen sama dengan 0? Ini karena semua ruas ini dibagi 2 ya. Jadi disederhanakan. Lanjut, di soal nomor 5 ada 3Y sama dengan C sin X. Nah, 3Y sama dengan C sin X. Yang mana? Coba. Yang manakah konstanta parameter yang ini ya? Nah, yang C. Ini sebenarnya kalau dia mau pakai E ke, mau pakai U ke, bisa. Jadi tidak harus C kayak yang di bentuk umum tadi ya. Tapi ini kebetulan kayaknya. Atau tidak ada yang kebetulan ya. Jadi mungkin ini yang bikin maunya C. Jadi udah, ini cara jawabnya. Kita bahas satu-satu. Nah, karena ini ada 1 parameter, kita turunkanlah dia sebanyak 1 kali. 3Y diturunkan jadi 3Y aksen. Nah, 3Y aksen. Kemudian C sin X diturunkan jadi C cos X. Nah, jadi kayak contoh soal nomor 1 tadi ya, walaupun kita tidak bahas, tapi kalian harus juga memahaminya gitu lah ya. Atau kita scroll lagi. Kita scroll atau nanti. Dah, ini dulu. Jadi 3Y aksen sama dengan C cos X. Nah, gimana cara kita biar dia tuh jadi C sama dengan, sehingga kita tuh bisa substitusikannya. Sehingga kita pindahkanlah ruas. Nah, kok dia tidak bisa ter-highlight semua? Oh, putih kan. Nah, gitu ya. Jadi, kita pindahkanlah ruas. Cos X ini kita pindahkan ke sini. Jadi, 3Y aksen per C cos X. Didapatlah C sama dengan sekian. Nah, sehingga kita bisa substitusikan persamaan B tadi ini ke persamaan A. Sehingga nanti parameternya hilang. Atau hilang. Atau tergantikan. Ya. Nah, jadi sesudah disubstitusi, didapatlah hasil ini. 3Y sama dengan 3Y aksen per cos X sin X. Nah, jadi C ini kan yang diubah. Tidak usah ini. Ntar. Nih. C ini nih. C ini diubah ke yang ini. Jadi dapatlah hasil ini. Kemudian di sini diubah. Jadi Y sama dengan Y aksen tan X. Nah, ini nih. Dan hasil akhirnya ini. Ini adalah bentuk penyederhanaan. Jadi tidak usah bingung.
kalaupun nanti hasil akhir kalian tuh udah sampai sini, udah betul. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau sampai sini. Nah, gitu ya. Sama dengan 0 lah intinya. Ini kalau misalnya nanti dibikin, ini kan dapat Y nih karena dibagi ruas dengan 3 semuanya. Sehingga ini jadi, dibagi 3 jadi 1, dibagi 3 jadi 1 kan. Nah, kemudian, ini sin per cos. Sin per cos apa? Tan. Nah, jadi kayak gitu ya. Itu tuh cuma bentuk penyederhanaan, jadi jangan bingung. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut ke sini. Nah, bismillah. Di sini tuh dia bilang bahwa jika persamaannya tuh berbentuk ini, yang di kotak nih, maka C1 dan C2 adalah parameter. Nah, maka yang tadi tuh, kalau dia ada dua parameter, maka dia diturunkan sebanyak 2 kali. Karena kalau dia 2 parameter, dia akan menghasilkan PD tingkat 2. Yang mana PD tingkat 2 itu kalau dia diturunkan 2 kali. Nah, gitulah kurang lebih. Jadi jangan pusing-pusing. Oke. Nah, ini silakan dibaca lah ya. Dibaca, dipahami. Sebenarnya sama kayak yang tadi saya bilang di atas, bahwa yang penting tuh yang di kotak. Sebenarnya kita jangan bingung duluan ngelihat ini nih ngapa banyak. Karena ini nih bukan cuma ya, ini penting. Ini teori ya. Gitu. Jadi yang saya mau tekankan tuh yang ini. Yang di highlight kayak ini ya. Highlight. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Kalau contoh yang ini sebenarnya sama kayak yang di contoh soal, cuma di sini nih mau nunjukkan gimana cara dapat yang di kotak-kotak, gitu ya. Jadi nanti daripada kita bingung duluan, mending kita paham duluan. Oke. Contoh nomor 1. Di sini soalnya Y kuadrat sama dengan 3AX plus B. Nah, di sini dikasih tahu nih, A dan B parameter. Nanti kalau misalnya ujian, mungkin nggak dikasih tahu. Atau intinya kalian harus paham bahwa parameter tuh adalah yang tadi tuh. Konstanta parameter adalah yang belum ada nilainya, konstanta yang belum ada nilai. Jadi di sini ada A dan ada B. Oke, dah lah biar. Nah, sehingga kita diharuskan untuk mendiferensialkan atau menurunkan sebanyak 2 kali karena dia ada 2 parameter. Jadi gimana cara kita ngilangkannya nih, si A dengan si B nih, biar didapatlah PD, persamaan diferensial. Gitu ya. Kita turunkan sekali. Nah, pas diturunkan sekali, Y kuadrat diturunkan jadi 2Y aksen. Nah, 3AX diturunkan jadi 3A karena dia ada variabel X. Nah, kemudian yang B karena dia konstanta parameter tidak ada X-nya apa segala macam. Sebenarnya ini hasilnya 0 ya. Tapi kalau kita tulis 3A sama plus 0, enggak percuma sih. Itu kayak enggak perlu gitu. Nah, jadi enggak usah tulis. Lalu kita turunkan sekali lagi. Karena masih ada si A nih. Karena masih ada A. Jadi belum bentuk PD dia nih. Gitu ya. Kita turunkan sekali lagi. 2Y aksen diturunkan. Dapat hasil ini. Nah, kemudian 3A itu diturunkan sama dengan 0 karena dia tidak ada X-nya lagi, gak kan, sama kayak si B tadi lah nih. Jadi hasilnya 0. Ditulislah sama dengan 0. Nah, sekarang mungkin ada yang bingung ngapa 2Y aksen itu dapat hasilnya seperti ini. Jadi kita bakalan bahas. Nah, bismillah. Di sini 2Y. Ini sebelumnya dari tadi minta maaf ya kalau misalnya nulis ini nih lama dan jelek karena saya tidak pandai dan tidak biasa.
2Y aksen, ini kita langsung gini ya, kita turunkan. Ini diturunkan, caranya gini. Yang pertama, ini bisa warna lain enggak ya? Nah, oke. Nah, kita turunkan dulu 2Y. Nah, kita turunkan 2Y berarti jadi 2Y aksen, betul ya? Nah, ketika kita nurunkan yang ini, kita juga tulis yang ini. Ini nih ada namanya turunan apa sih? Turunan parsil ke? Turunan apa? Nanti dibuka lagi HO sebelumnya ya. Nah, kemudian kita turunkan, kita ganti warna lagi. Jadi warna ungu. Nah, kita turunkan yang ini, ya aksen. Nah, jadi ini udah dapat yang satu ditambah. Nah, ya aksen. Nah, dikali lah ya. Yang ini jangan lupa ditulis. Jadi konsepnya sama. Pas tadi kita nurunkan yang ini tidak lupa ditulis. Jangan sampai tidak ditulis. Kita nurunkan yang ini juga ditulis. Y aksen 2Y. Ini dengan ini sama ya. Cuma ini, salah. Ini Y aksen diturunkan jadi Y double aksen. Nah, jadi Y double aksen. Sama ya bentuknya, cuma penulisannya nih. Gitu. Didapatlah hasil ini. Kemudian ini didapat hasil ini sama kayak tadi, penyederhanaan. Semua ruas dibagi 2. Nggak bisa sampai sini. Dibagi 2. Didapatlah Y aksen gitu ya. Y aksen plus Y double aksen. Biar sama kayak HO Bapak. Sama dengan 0. Nah, Y ini kan sama, jadi dia pangkat 2. Ya Allah. Nah, terus ini tinggal tulis ulang, jadilah dia macam gini. Gitu ya. Nah, jadi sekian tutorial PD kita pada apa? Jadi gitu ya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jadi mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.